الحمد لله الحمد لله جعل حب الله عز وجل على الرقائب والتقرب إليه أسمى المطالب والإيمان به وتقواه أراق المراتب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له زين السماء بزينة الكواكب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان للحق مؤيد وللشرك محارب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini, Al-Khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati siapa yang tidak rindu untuk melihat keagungan Ka'bah? Hati siapa yang tidak merindukan untuk menginjakkan kaki ke tanah suci? Ya jemaah, semua kita pasti merindukannya, karena itu adalah merupakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa boleh buat, jika belum dimudahkan ke sana, kita tak perlu sedih. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Allah berikan kesempatan bagi semua hambanya untuk mendapatkan pahala haji, sekalipun dia tidak mampu berangkat haji ke tanah suci. Lantas apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan pahala haji? Ada beberapa amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan pahala haji. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama, melakukan rangkaian ibadah setelah salat subuh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Kemudian duduk berzikir memuji Allah hingga terbit matahari, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kemudian solat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, menghadiri taman surga di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man raha ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu." Siapa yang berangkat ke masjid sore hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, falahu ajru hajji tamil hijjah, maka dia mendapatkan pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Hadis riwayat Hakim. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu menjaga salat jamaah beserta adab-adabnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk salat jamaah dalam keadaan telah bersuci, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim,
maka pahalanya seperti pahala orang berhaji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang terakhir adalah berbakti kepada kedua orang tua. Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Saya ingin ikut berjihad, tapi saya tidak mampu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah orang tuamu ada yang masih hidup?" Dia menjawab, "Ibuku masih hidup." Lalu Nabi bersabda, "Tunjukkan kepada Allah buktimu kepada ibumu, karena jika kamu telah melakukannya, maka kamu seperti orang yang berhaji, umrah dan berjihad." Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa keterangan hadis ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan pahala haji, kita bisa melaksanakan beberapa amalan yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama, melakukan rangkaian ibadah setelah sholat subuh. Amalan yang kedua, mendatangi masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama. Amalan yang ketiga, menjaga sholat jamaah beserta adab-adabnya. Dan amalan yang terakhir adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kelapangan rezeki, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, berkurban. Dan semoga kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.